Halo semuanya. Mikrofon. Jadi sekarang kita sedang bersama para kakak narasumber. Sebelumnya boleh bertanya kak, nama, kota asal, dan dari fakultas mana? Oke, hai semua, kenalin aku Dapa Haidar. Aku dari Jakarta. Aku dari Fakultas Ilmu Budaya. Aku Jani Istiqomah, aku berasal dari Tarakan, Kalimantan Utara. Aku juga dari Fakultas Ilmu Budaya. Ini pertanyaan tentang apa? Tentang culture shock. Sampai Kultur shocknya apa ya? Nasi goreng. Harganya murah. Oke, jadi boleh bertanya nggak, apa aja sih perbedaan yang kalian rasain selama di Malang? Dari Bunda. Oh, jadi perbedaannya ya dengan kota Jakarta mungkin kebanyakan kayak kalau di Jakarta kan kalau dari aku sendiri itu kalau misalnya di lampu merah orang-orang tuh belum hijau udah mulai tin kan ya. Nah kalau di sini tuh mereka tuh udah kayak nggak ada gitu. Jadi pas aku pertama kali kesini tuh kayak ngerasa what? Kayak ngerasa kaget gitu. Dan untuk makanannya juga lumayan murah dibandingkan di Jakarta. Dan yang paling culture shock lagi itu nasi gorengnya sih. Nasi gorengnya merah, itu aku kaget banget pas lagi beli nasi goreng. Dan untuk perbedaan yang aku rasakan selama di Malang sih itu aja sih. Sama mungkin cuaca kali ya. Cuaca di sini lebih dingin dibandingkan di Jakarta. Seperti itu. Kalau dari aku sih ya kurang lebih sama ya sama Dava. Satu itu cuaca, karena ya Kalimantan itu sangat panas, bisa dibilang panas matahari ya. Jadi pas sampai di sini tuh awal-awal merasa kayak nggak pakai kipas angin itu rasanya masih tetap pakai AC gitu. Terus yang kedua itu harga ya, karena aku tinggal di Kalimantan, otomatis harga sama Pulau Jawa itu beda jauh, bisa 2 atau 3 kali lipat dari harga Jawa. Jadi pas pertama kali aku datang ke sini kayak kaget, 10.000 udah bisa makan sama minum kan. Lalu di sana bahkan 15.000 tuh untung-untung bisa dapat makanan sama minum. Jadi kayak merasa, dan lucunya itu kadang orang-orang Jawa asli itu nanya, kok kamu banyak uang sih? Padahal ya kalau di Kalimantan itu biasa aja, tapi di sini mereka bilang kita banyak uang. Padahal ya sebenarnya harga dari barangnya sih. Sama itu sih dari cara berbicara dan juga logat mungkin beda, karena biasa ada juga yang bilang kayak, kok kamu ngomongnya kasar sih, kok kamu ngomongnya marah-marah. Padahal aku nggak marah-marah, cuma karena beda kan ya, orang Jawa kan biasa halus ya, aku dibilang marah-marah terus, padahal ya begini aku mau begini. Yang kedua yaitu bagaimana ekspektasi kalian tentang kehidupan di Malang sebelum datang ke sini? Untuk ekspektasi mungkin kayak merasa banyak orang bilang kalau Malang itu dingin ya. Dan mungkin emang dingin pada awal-awal, tapi akhir-akhir ini kayak udah mulai panas lagi. Jadi ekspektasi aku mengenai Malang dingin itu mungkin ya di awal aja ekspektasinya. Dan untuk ekspektasi yang benerannya itu yang mungkin di harga yang ya relatif murah lah untuk bisa dijangkau sama mahasiswa untuk daerah Jabodetabek. Mungkin yang mayoritas makanannya itu agak mahal, pas pindah ke sini ya lumayan lah harganya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Jadi ya ekspektasi aku sih sejauh ini aman-aman aja, sesuai sama ekspektasi yang aku pikirkan. Soalnya kalau aku agak lucu sih, soalnya kan aku dari luar Pulau Jawa itu sendiri kan, jadi aku tinggal di Kalimantan. Jadi sebelum juga nggak kepikiran ternyata aku bisa ke Jawa. Karena menurutku Jawa ya Jawa, nggak ada tuh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa yang satu Jawa gitu kan. Jadi ekspektasiku lucu sih sebenarnya, karena setiap lihat di TV berita itu kan pasti yang paling sering disorot itu kan ya Jawa gitu. Jawa ada ini, ada itu, ada artis, ada makanan-makanan kayak oh gitu. Terus ya kayak makanan-makanan Jawa Barat kan, Jabodetabek itu cireng apa itu kan. Makanannya gimana, ketoprak. Nah di sini juga kadang ternyata pecel, gado-gado sama apa sih ketoprak itu ternyata beda. Padahal ya kalau di Kalimantan sama semua pakai bumbu kacang, sayur juga. Jadi kayak pas datang ke sini kayak wow, semuanya kaget karena semuanya di luar ekspektasi. Aku nggak pernah berekspektasi tinggi untuk bisa ke Jawa, ternyata dia di sini. Oke, yang selanjutnya itu kalian merasa susah gak sih buat ngikutin lifestyle orang-orang di Malang? Ya
Oke, kalau dari aku sendiri sih untuk ngikutin lifestyle dari orang-orang di sini sih nggak susah sih ya, karena aku ngerasa bisa berbaur dengan mereka juga. Kayak lifestyle mereka tuh ya sama aja kayak orang-orang Jakarta biasanya. Karena mungkin di sini juga udah banyak orang Jakarta ya, udah banyak orang Jabodetabek yang masuk ke sini, jadi mungkin lifestyle itu bisa bercampur lah gitu dari lifestyle orang Malang sama orang-orang di sekitar Jabodetabek. Kalau aku sih karena aku di Malang itu udah dari SMA, jadi aku buat di sekolah SMA Bisa ya? di Malang. Jadinya aku belajar dari cara bagaimana caranya adaptasi ke mereka, belajar bahasa Jawa itu sendiri, terus juga ya berbaur sama mereka sih. Ya kalau untuk orang Malang aslinya juga udah bisa berbaur, dan karena masuk UB juga jadi kayak nggak sebanyak itu orang Jawa, jadi malah kebanyakannya orang luar Jawa dan Jabodetabek, jadi kayak ya sesuai ekspektasi. Ada orang Kalimantan juga, jadi kan kayak tidak ada kesulitan dalam berkomunikasi dan mengikuti lifestyle mereka sih. Benar-benar. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kalian menghadapi culture shock? Ada yang bikin kaget atau enggak terbiasa? Oke, untuk culture shock sendiri beberapa yang karena udah lama juga ya kita di sini, jadi kayak ngerasa biasa aja dengan perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Mungkin perubahan dari cuaca, terus perubahan tadi mengenai peraturan lalu lintas yang awal tuh aku kaget banget, kayak ngerasa aku bisa seneng gitu karena mereka kan berarti lebih menghormati gitu ya dengan pengendara lain, dengan tidak menggunakan klakson ketika lampu merah itu masih ada gitu. Menurut aku culture shock itu malah bikin aku seneng juga mungkin, tapi ada beberapa juga kayak mungkin ada beberapa teman misalnya ya yang orang Jawa sendiri masih menggunakan bahasa Jawa yang dimana bahasa itu masih gak aku pahami gitu. Jadi harus lebih belajar lagi mengenai bahasa Jawa untuk memahami apa yang mereka katakan. Kalau aku untuk sekarang mungkin tidak terlalu mengalami culture shock, kecuali awal pertama kali ke Malang pas SMA itu ya paling kesusahan untuk menyesuaikan bahasa, karena aku pernah beberapa kali dikerjain tentang bahasa, jadi ini artinya ini padahal enggak, dan aku ngomong ke orang dan aku ditertawakan. Jadi mungkin untuk sekarang semacam kayak language barrier antara aku dan orang Malang asli itu sebenarnya nggak terlalu, karena aku juga udah paham dan bisa bicara bahasa Jawa sama mereka, dan juga untuk harga dan semuanya sih udah jadi beradaptasi. Oke, yang terakhir, kira-kira sebelum ke Malang kalian ada persiapan tertentu buat hadepin perbedaan budaya nggak? Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalau dari aku sendiri untuk mempersiapkan perbedaan budaya ini nggak ada ya, karena aku juga daftar ke Malang itu benar-benar akhir-akhir banget, jadi kayak ngerasa aku nggak ada waktu mungkin ya untuk mikirin perbedaan budaya yang akan terjadi pada selanjutnya. Jadi ya udah aku rasain aja pas sudah di sini kayak gitu. Jadi ya udah membaur aja, biarkan aja mengalir gitu untuk merasakan perbedaan budaya yang dimana budaya orang Jakarta dengan budaya orang Jawa ini kan beda banget ya. Ya jadi ya udah aku rasain aja gimana perbedaannya gitu. Kalau aku mungkin waktu itu sempat belajar bahasa Jawa dikit-dikit, tapi ya sama saja ujung-ujungnya juga sulit ternyata, memang ujian buat membaur, apalagi bersama itu kan ya belajar bahasa mereka itu ya tinggal di lingkungan mereka dan berbicara dengan mereka gitu. Jadi ya bisa dibilang yang aku siapin ya itu buat belajar bahasa Jawa itu, dan sisanya ya bismillah aja, nggak ada persiapan-persiapan yang terlalu besar. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Baik, sama Des. Oke, bye. Revi, ayo. Mungkin bisa